Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'id ayyuhat talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah fi hadan nahar nahnu nastati ta'alam jama'atan fi madatul arabiyyah wal an mubasharah nahtu ila al-wahda as-salisa ini bi amri as-sakan wa uzhirukum fi syasah fi mawdu'i as-sakan fi darsil awal al-hiwarat al-ittisaliyah. Ihtamu jayidan, lahidu wastami'u wa sawfa ba'd ana utikumul fursah di qiraati hadi au hadal hiwar. Jadi hari ini kita akan masuk di unit yang ketiga sesuai dengan pencapaian kita, yaitu tentang asakan atau berarti tempat tinggal. Di awal ini kita akan bersama memperhatikan dan menyimak dengan baik tentang dialog antara dua orang di sini yang bercakap-cakap tentang tema asakan. Sawfa aqra istami'u wa lahidu jayidan. Aina taskunu ya ahi? Askunu fi syari' Sukarno. Wa aina taskunu anta? Askunu fi syari' Wahid Hasim. Hal taskunu fi bait? Naam, askunu fi bait. Hal taskunu fi baitin aidan? La. Askunu fi ma'had. Ma raqmu baitik? 12. Hal baituka ba'idun 'anil jami'ah? Naam, baiti ba'id 'anil jami'ah. Kaifa tadhhabu ila al-jami'ah? Adhhabu ila al-jami'ah bil hafilah. وكيف تذهب إلى الجامعة؟ أذهب إلى الجامعة بالمشي. هذا هو الحوار الأول، الحوار بين سعيد ومصطفى. وفي هذا الحوار نستطيع أن نستنبط بأن هناك طالبان. Ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada dua mahasiswa yang bercakap-cakap di dalamnya ini tentang tinggal di mana. Ada satu ungkapan yang menjadi ciri khas di sini adalah sebuah pertanyaan, yaitu aina taskun min kalimati sakana yaskunu. Sofa nabhas wahidan fawahidan pada hada. Baik. Aina taskunu ya ahi? Aina ada tulis sifat bermakna di mana. Taskunu bermakna di mana kamu tinggal. Ya ahi. Min kalimati sakana yaskunu. Hunaka idhofatu dhamiru anta. Takunu menjadi, ya di situ ada tambahan dhamir anta menjadi taskunu. Di mana kamu tinggal, bro? Askunu fi syari' Sukarno. Tinggal di Jalan Soekarno. Ya, sampai ke bawah, kira-kira dalam tataran itulah pembicaraan dari mereka berdua. Saya tidak bahas satu persatu, tetapi saya akan berikan garis besar au nuqtah jauhariyah atau poin-poin penting bahwa di materi ini kita fokus kepada tempat tinggal. Wa nafham huna, yakni huna mauqi aul maskan alladhi yudkar huna as-su'al an aina taskun anil makan. Wa ijabatu huna yakni fi syari'. Syari' bermakna jalan. Masalan fi syari' Sukarno wa huna fi syari' Wahid Hasim. Jazalana an nujib bimisli hada. Jadi ada ketika pertanyaan itu dijawab dengan tempatnya. Tempat yaitu bisa rumah, bisa asrama, pondok, pesantren apa. Tapi juga di sini diberikan contoh bahwa kita juga bisa menjawab tentang dengan jalan atau alamat atau unwan. Bahasa Arabnya apa? Unwan. Unwanun. Nah, ini alamat. Aktub fisyasha. Saya tulis di layar. Silakan dilihat. Unwan. Nah, idan askunu fi syari' Sukarno wa askunu fi syari' Wahid Hasim. Hadhihi hiya al-ijabah allati nastati bi an nastahdim idza hunaka su'al aina taskun. Jadi itu adalah contoh jawaban ketika ada pertanyaan di mana kamu tinggal. Bisa dijawab dengan alamat. Nah, wa ba'dah yakni hunaka su'al anil mauqi' awil maskan. Itu tentang letak ataupun tempat tinggal yang berupa mabnah atau bangunan ya. Huna yakni fi bait. Ma makna al-bait? Al-bait bermakna rumah. Summa huna yakni ma'had. Yudkaru ma'had. Wa kadzalika huna as-su'al ya. As-su'al anil raqam. Raqmu. Raqam bermakna nomor.
Wa huna yakni al-adad isna asyar. Huna al-ijabah kathirah nastati an nahdar. Ini ada contoh jawaban yang lain kita bisa memilih. Masalan ahada asyar ada bermakna 11, khamsata asyar 15, wa salasata asyar 13. Tentunya kita sudah mempelajari ini di al-mufradat al-idhofiyah fi al-wahda atsaniyah. Kalian perlu ingat bahwa ini adalah angka-angka bilangan yang digunakan untuk bersanding dengan isim yang mudzakkar. Rokem ini adalah isim yang mudzakkar karena dia tidak ada tamar butuhnya, maka pasangannya adalah ahad asar. Nah, beda lagi kalau isim yang dipakai ini bukan rokem tapi namroh. Namroh atau nimroh itu artinya sama-sama nomor, tetapi dia adalah muannas, bukan pakai ahad asar. Nanti akan ada pembahasan yang lain. Oke, jadi ini contoh menjawabnya. Jadi kalau misalkan nggak belasan, kita bisa menggunakan kata wahid atau isnani sampai asyarah. Nah, itu untuk rokem yang sifatnya mudzakkar. Sama seperti rokem yang juga dia adalah isim mudzakkar. Begitu. Lalu hunaka as-su'al anil masafah. Al-masafah bermakna jarak. Al-masafatu. Ya. Jadi tentunya ada dua ya, yaitu qarib, am, ba'id. Qarib bermakna dekat, kalau ba'id bermakna jauh. Kalau muannas qaribah, kalau muannas ba'idah. Nah, huna as-su'al anil masafah bainal bait wa kadzalika jami'ah. Kalau kita menggunakan kata tanya sifat jauh atau dekat, tentunya kita membandingkan antara jarak tempat A ke tempat B. Nah, tentunya di sini perlu menyebutkan dua letak ini, dua maskan atau dua tempat. Seperti sini yang disebutkan adalah bait wal jami'ah. Wa idhofatu sifatu ba'id yakni bi istihdami an. Jadi bukan ba'idun min tapi ba'idun an. Nah, ini. Makanya ini perlu pembahasan. Ba'idun an. Hal baituka ba'idun anil jami'ah, bukan min. Ya. Karena apa? Ba'id ini pasangannya dengan an. Ya. Kalau an itu artinya banyak ya. An itu bisa tentang, bisa dari. Ya. Apakah rumahmu jauh dari kampus? Fa ijabatu huna na'am baiti ba'idun alil jami'ah. Kaifa tadhhabu ilal jami'ah? Hada soal akhar bi syaklin akhar. Ada pertanyaan dengan bentuk yang lain. Bagaimana kamu tadhhabu ilal jami'ah? Pergi ke kampus. Ini seperti kemarin kita sudah bahas di awal. Anil kafayat wa kadzalikal mu'asyirah, bahwa kita akan diberikan contoh penggunaan adatul istifham kaifa. Kita akan diberikan contoh penggunaan kata tanya kaifa, yaitu menggunakan istilahnya faidatuha yakni anil kaifiyah. Kaifa faidatuha ijabatuha yakni anil kaifiyah. Kaifiyah itu cara. Kaifiyah. Kalau kaifa itu kan bagaimana? Tentunya jawabannya adalah how to. Ya. How to go. Ya, begitu bahasa Inggrisnya. Kaifa tadhab. How to go to campus. How to go to school. Bagaimana pergi. Kaifa adhabu. Kaifa tadhabu. Bagaimana cara kamu pergi ke sekolah. Nah, fataban hunaka al-muwasalah atau alat transportasi alladzi nadhkur yang kita sebutkan contoh di sini ada al-hafilah. Hafilah itu artinya bis ya. Kalau di Malang bisa kita artikan angkot. Hafilah, angkutan umum, hafilah. Summa hunaka sayyarah ya. Sayyarah mobil, darajah an-nariyah motor. Kalau darajah saja itu sepeda ontel ya. Kalau darajah an-nariyah itu motor ya, motor yang pakai bensin. Oke. Jadi sampai sini kita sudah bisa mengkupas bahwa di hiwar satu ini banyak sekali ungkapan-ungkapan atau uslub ya dalam bahasa Arab. Uslub yang perlu kita pahami bagaimana cara menggali informasi dari lawan bicara kita jika kita ingin tahu di mana dia tinggal, di jalan mana, ya, di rumah atau di asrama, lalu nomor berapa mungkin kita ingin tahu nomornya, lalu tanya bagaimana dia bisa pergi ke tempat A ke tempat B, apakah jauh atau dekat, dan begitu. Seperti itulah contohnya kita bisa mengambil poin penting dari hiwar satu. Oke. Bisa ditangkap insya Allah. Oke. Selanjutnya saya akan teruskan sedikit ke bawah. Nah,
ini ada keterangan lagi selain bagaimana tadi menggunakan mobil, motor, ya. Ada pertanyaan di akhir ini, yaitu di sana ada istilah bil masyi. Bil masyi ini adalah artinya masya yamshi, ya. Ini jalan kaki, ini ada gambarnya jalan kaki. Karena ini dia jalan kaki. Karena apa? Karena rumahnya dekat. Nah, rumahnya dekat dari kampus, jadi jalan kaki. Nah, min huna na'rif anna hunaka kaifiyatu au tariqatu awi al muwasalah ila jami'ah, masalan hunaka bisihdami as-sayyarah. Ada yang mungkin menggunakan mobil, ada yang menggunakan motor, ada yang pakai motor pakai sepeda apa namanya? Sepeda gunung, sepeda ontel. Ada yang hanya jalan saja karena rumahnya dekat dari kampus. Baik, mungkin ada yakfi wa al-wadhifah hadzal yaum, yakni antum antaqra hadzal hiwar summa antutarjim hadzal hiwar ila lughatil Indonesia bisyaklin jayyid. Silakan kalian bisa praktekkan karena ini adalah pemahaman tangim, muru'atut tangim, ya. Ini kan bisa dibaca, jadi saya minta kalian untuk bisa membacakan ini dengan kalian sudah paham artinya mungkin, ya. Sudah paham artinya, pemahaman konteksnya sudah paham. Silakan kalian membayangkan bagaimana kalian itu menanyakan sesuatu itu dengan bimuro atau tangim. Muro atau tangim itu maksudnya adalah dengan membaca dengan intonasinya. Kalau ada tanda tanya, berarti ini adalah al-jumlah al-istifhamiyah atau kalimat tanya. Kalau ada titik berarti hanya berita, kalimat berita, informatif saja. Tentunya itu muru atau tangimnya berbeda. Nah, silakan kita harus banyak untuk praktek seperti ini karena ini al-hiwar. Nah, hiwar itu dialog itu adalah kalimatnya kalimat aktif. Tentunya butuh pelafalan dengan penekanan-penekanan di titik-titik tertentu yang tentunya sepertinya kalian harus menjiwai konteks dari situasi ini begitu. Dan ini menggunakan bahasa Arab, tentunya ini perlu sering latihan. Baik, itu tugas hari ini. Silakan kalian latihan untuk pelafalan ini, lalu penerjemahan dengan karena tadi kan baru saya terjemahkan di atas. Silakan kalian coba terjemahan ketika kalian sudah memahami konteksnya. Coba bagaimana konteks terjemahan kalimat langsung seperti ini yang bisa mencitrakan seperti keadaan kita kalau kita bercakap-cakap dalam topik ini gitu. Jadi terjemahannya itu bukan terjemahan yang kaku, bukan terjemahan letterlet, bukan terjemahan kata per kata, tetapi konteksnya bagaimana. Ya, saya tidak hanya melihat dari terjemahan kata per kata, tapi konteksnya. Coba temukan formulasi yang paling luas, paling fleksibel dengan konteks kita sehari-hari. Bayangkan kalian nanya tempat tinggalnya di mana teman kalian ketika jauh atau dekat dari kampus, bagaimana perginya dan bagaimana alat transportasi yang digunakan dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Untuk selanjutnya di hiwar yang kedua nanti kita pasti akan punya materi lagi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di forum grup WA. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.